Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Kembali hadir bersama saya, Jupri Dajilatantu di ruang lensa kesehatan Puskesmas Sanggurara. Dalam rangka mensukseskan program vaksinasi, hari ini kami menghadirkan sosok tenaga kesehatan senior di bidang kesehatan, dan pada hari ini pula beliau menyempatkan diri untuk divaksinasi. Beliau adalah Dr. Reni Arniwati Lamajido, SPPK MKes. Assalamualaikum. Kami informasikan bahwa Dr. Reni Arniwati Lamajido, SPPK MKes sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Anutapura dan Direktur Rumah Sakit Undata. Dan sebelumnya pula pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dan sebelumnya lagi Dr. Reni Arniwati Lamajido, SPPK MKes sempat menjadi Kepala Puskesmas Sanggurara, dan pada waktu itu masih Puskesmas Duyuk. Ya, pada tahun 1991 sampai 1997. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama seperti apa penjelasan dan motivasi beliau terhadap pelaksanaan program vaksinasi di Kota Palu, khususnya di Puskesmas Sanggurara pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi sekalian. Saya pada hari ini sudah berhasil dilakukan vaksinasi tahap pertama pada tanggal 15 Februari 2021 di Puskesmas Sanggurara. Sebelumnya tanggal 8 saya sudah juga mendatangi Puskesmas Sanggurara untuk mendapatkan vaksinasi. Namun dari hasil screening saya masih disuruh untuk balik lagi kapan saja pada saat yang sudah ditentukan. Sehingga saya merasa sangat bahagia karena teman-teman di Puskesmas Sanggurara ini betul-betul menjalankan sesuai dengan pedoman yang dilaksanakan sesuai COVID-19 terhadap screening pasien yang akan dilaksanakan untuk dilakukan vaksinasi pada setiap tenaga kesehatan pada khususnya. Kemudian juga saya berharap mungkin tenaga kesehatan lain nanti juga mengikuti vaksinasi terhadap COVID-19 ini. Alur-alur pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas Sanggurara ini sudah sesuai dengan standar operasional prosedur pedoman COVID-19. Yang pertama ada pendaftaran, kemudian ada pemeriksaan screening tekanan darah, kemudian pada saat itu dilakukanlah vaksinasi kalau sudah melakukan pemeriksaan screening terhadap pedoman COVID-19. Sehingga pada tahap saya ini saya sudah memenuhi syarat, dan alhamdulillah pada hari ini saya dapat divaksinasi yang bertempat di Puskesmas Sanggurara. Terhadap sumber daya manusia yang ada di Puskesmas Sanggurara itu sangat baik sekali, dan betul-betul sudah profesional di dalam pelaksanaannya, dalam melakukan pelayanan. Mereka selalu bisa saya periksa nanti semua ke depan. Saya harap semua mungkin pelayanan kesehatan juga seperti itu. Kira begitu, Pak. Ya, menyambung kaitannya tadi untuk vaksinasi tadi, apakah memang ini sudah vaksinasi yang pertama ya? Ya, yang pertama. Vaksinasi yang pertama, untuk yang kedua sudah punya jadwal lagi atau bagaimana? Ya, saya insya Allah 14 hari dari tanggal 15 ini saya akan datang kembali ke Puskesmas Sanggurara untuk dilakukan vaksinasi kedua. Saya berharap yang pertama kita semua mengikuti vaksinasi COVID-19 ini. Apalagi sekarang sudah ada perubahan surat edaran bahwa tensi itu sudah boleh di bawah 180 ke 110. 110 tidak salah ya. Sehingga para nakes yang ada khususnya di Puskesmas Sanggurara itu tidak perlu takut dan tidak perlu
merasa menunggu sampai kapan mau tunggu tensinya, tetapi mengikutilah surat edaran yang terakhir. Kemudian yang saya pesan juga kepada teman-teman yang ada di Puskesmas Sanggurara, tetaplah bersikap profesional seperti yang sudah dilaksanakan sekarang. Kemudian yang ketiga itu adalah saya lihat kebersihannya sangat baik sekali sehingga bisa mencontohkan untuk sarana kesehatan yang lain yang ada di Kota Palu terhadap kebersihan, baik kebersihan lantai, ruangan maupun kebersihan kamar mandi. Puskesmas Sanggurara ini semua standar operasi prosedur itu sudah dilaksanakan. Dan teman-teman sumber daya manusia itu sudah bekerja sesuai dengan pedoman yang dilaksanakan untuk COVID-19. Kita dukung semua program pemerintah ini terhadap penuntasan COVID-19. Karena kenapa? Ketika kita ada yang tidak mau, maka kita tidak akan bisa mendapatkan yang namanya istilahnya itu kita bisa mendapatkan 70% dari semua yang divaksin, sehingga nanti ke depan tidak ada lagi kasus COVID. 70% herd immunity. 70% kalau kita dilaksanakan semua vaksinasi seluruh masyarakat, maka kita berharap nanti ada herd immunity. Jadi immunity-nya itu secara komunitas masyarakat, sehingga nanti COVID ini kekebalan kita terhadap COVID ini makin bagus. Mungkin bisa dijelaskan lagi herd immunity itu seperti itu. Jadi herd immunity ini seperti begini Pak, kalau ada masyarakat yang semua divaksinasi, maka imunitas kita itu akan makin bagus. Ya, tetapi kalau ada salah satu yang masyarakat menolak untuk dilakukan itu, maka kita tidak bisa mencapai yang namanya herd immunity atau kekebalan secara menyeluruh masyarakat. Ya. Jadi itu ada buku yang mengatakan 70% dari masyarakat yang sudah dilakukan vaksinasi, kita akan harapkan ada namanya herd immunity atau imunitas untuk masyarakat yang ada terhadap COVID-19. Karena kalau kita ada beberapa yang tidak mau, berarti kita tidak mendukung program pemerintah. Saya berharap semua masyarakat Kota Palu kedepannya nanti kalau sudah diberikan, mari kita berbondong-bondong ke puskesmas yang terdekat dari rumah Bapak Ibu atau kan ke sarana kesehatan yang terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu. Baik. Ya, terima kasih. Itulah penjelasan dari Dr. Reni Arniwati Lamadido SPK PKMKes. Ya. Terima kasih Bu atas kedatangan kepada hadir dan sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi dengan sesama tenaga kesehatan dan masyarakat. Ya. Baik, kami akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.